Di tengah dominasi raksasa industri senjata dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, China, hingga Prancis, diam-diam Indonesia mulai mencuri perhatian. Bukan karena membeli senjata mahal, tetapi karena berhasil membuat sendiri kendaraan tempur yang kini mulai dipuji media internasional. Dan yang membuat banyak orang terkejut, salah satu negara yang ikut menyoroti kendaraan tempur buatan Indonesia ini adalah Rusia. Negara yang dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar dunia. Nama kendaraan tempur itu adalah Anoa 6x6 EPC, panser lapis baja buatan PT Pindad yang kini perlahan menjadi simbol kebangkitan industri pertahanan nasional. Mungkin bagi sebagian orang, Anoa hanyalah kendaraan militer biasa, tetapi bagi dunia pertahanan, kemunculan Anoa sebenarnya punya makna jauh lebih besar. Karena ini bukan sekadar soal kendaraan tempur, ini adalah bukti bahwa Indonesia mulai masuk ke era kemandirian alutsista. Dan itu sangat penting, sebab selama puluhan tahun, banyak negara berkembang hanya menjadi pembeli senjata. Mereka bergantung penuh pada teknologi asing. Ketika hubungan politik memburuk, suplai suku cadang bisa dihentikan sewaktu-waktu. Indonesia pernah merasakan hal itu. Embargo militer dari negara barat di masa lalu menjadi pelajaran mahal bahwa sebuah negara tidak bisa sepenuhnya menggantungkan keamanan nasional pada pihak luar. Dan dari pengalaman itulah lahir dorongan besar untuk membangun industri pertahanan sendiri. Anoa menjadi salah satu hasil paling nyata dari perubahan strategi tersebut. Dilansir dari informasi resmi PT Pindad, Anoa 6x6 EPC merupakan kendaraan tempur lapis baja generasi pertama karya anak bangsa yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasi modern TNI. Namun jangan salah, meski disebut generasi pertama, kemampuan Anoa jauh dari kata biasa. Kendaraan ini dirancang dengan kombinasi 3 faktor penting dalam peperangan modern: mobilitas tinggi, proteksi kuat, dan fleksibilitas tempur. Dengan konfigurasi roda 6x6, Anoa mampu bergerak lincah di berbagai medan, dari jalan perkotaan, area pegunungan, hingga wilayah berlumpur sekalipun. Kecepatan maksimalnya mencapai sekitar 80 km per jam dengan daya jelajah hingga 600 km. Artinya, kendaraan ini dirancang bukan hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk mobilisasi cepat dalam wilayah operasi yang luas seperti Indonesia. Dan disinilah letak pentingnya. Indonesia bukan negara kecil. Wilayah Nusantara terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Karena itu, TNI membutuhkan kendaraan tempur yang bukan hanya kuat, tetapi juga adaptif terhadap berbagai kondisi medan. Anoa tampaknya dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kendaraan ini juga mampu mengangkut hingga belasan personel lengkap dengan perlengkapan tempur. Sistem komunikasinya sudah modern, transmisinya otomatis, dan tingkat perlindungannya telah memenuhi standar internasional. Bahkan Anoa sudah lolos sertifikasi NATO level ketiga. Apa artinya? Artinya kendaraan ini memiliki perlindungan balistik yang diakui secara global dan mampu menahan serangan senjata tertentu sesuai standar operasi militer modern. Dan pengakuan internasional itu bukan hanya formalitas di atas kertas. Anoa sudah benar-benar diuji di lapangan. Kendaraan ini pernah digunakan pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, Sudan, hingga Afrika Tengah. Ini penting, karena tidak semua kendaraan tempur mampu bertahan dalam lingkungan operasi internasional yang keras dan penuh risiko. Misi perdamaian PBB sering menjadi panggung ujian dunia nyata bagi alutsista berbagai negara. Ketika Anoa mampu beroperasi dengan baik di sana, reputasinya otomatis ikut terangkat. Dan inilah yang mulai membuat dunia memperhatikan Indonesia, termasuk media-media pertahanan Rusia. Bagi Rusia, kendaraan tempur bukan hal baru. Mereka adalah produsen tank dan panser legendaris dunia. Karena itu, ketika media Rusia mulai memberi perhatian pada Anoa, hal tersebut memiliki makna simbolik yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa produk pertahanan Indonesia mulai dianggap layak masuk dalam percakapan industri militer global. Tentu, Anoa belum berada di level kendaraan tempur paling canggih dunia. Namun keberhasilan terbesar Anoa bukan hanya soal spesifikasi teknis, melainkan fakta bahwa Indonesia berhasil membangun platform kendaraan tempur sendiri secara mandiri. Dan itu adalah fondasi penting. Sebab negara yang mampu memproduksi kendaraan lapis baja sendiri biasanya akan lebih mudah mengembangkan teknologi militer lain di masa depan. Mulai dari sistem senjata, kendaraan taktis, drone tempur, hingga kendaraan tempur generasi baru. Dengan kata lain, Anoa bukan garis akhir. Anoa adalah titik awal. Dan di balik semua ini, ada satu hal yang lebih besar sedang terjadi. Indonesia perlahan sedang membangun ekosistem industri pertahanan nasional. Jika dulu Indonesia dikenal hanya sebagai pasar senjata, kini Indonesia mulai mencoba menjadi produsen. Memang jalannya masih panjang. Industri pertahanan modern membutuhkan teknologi tinggi,
riset besar, dan investasi jangka panjang. Persaingan global juga sangat keras karena pasar senjata dikuasai negara-negara besar. Tetapi langkah seperti Anwar membuktikan bahwa Indonesia punya potensi besar. Apalagi kebutuhan kendaraan tempur di negara berkembang cukup tinggi. Banyak negara mencari alternatif alutsista yang lebih terjangkau tetapi tetap andal. Dan disinilah peluang PT Pindad terbuka lebar. Jika kualitas terus meningkat dan dukungan pemerintah konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia suatu hari menjadi salah satu pemain penting industri pertahanan dunia. Karena dalam geopolitik modern, kekuatan negara tidak hanya diukur dari jumlah tentaranya, tetapi juga dari kemampuan memproduksi senjatanya sendiri. Dan lewat Anwar Anam kali 6 EPC, Indonesia sedang mengirim pesan kepada dunia. Kita bukan lagi sekadar pembeli, kita mulai menjadi pembuat.